Halo teman-teman vokal, kembali lagi dengan Vokal Podcast. Tetap dengan saya, Pirhot dan juga Basar. Kali ini kita ditemani oleh teman kita, Priscilla Wowor. Apa kabar? Baik. Enaknya manggil apa nih? Priscilla, Kika, Pris, atau ada nama panggilan lain? Kika udah. Panggilannya Kika aja. Oke, siap. Kika sekarang domisili di mana, Kika? Di Hamburg, Jerman Utara. Oke, udah berapa lama di Hamburg? Dari 2006. 14 tahun? Iya. Oke. Itu berarti pindah sejak apa tuh? Sejak SMP? Sejak SMA? SMA kelas 1 tapi nggak beres. Maksudnya belum diberesin kelas 1 SMA. Udah pindah ke Jerman sama papa. Oh, itu waktu itu. Papa dapet. Pindah karena kerjaan papa ya ke Jerman ya? Iya betul. Sekalian pengen ke kuliah di sini juga. Oh gitu. Akhirnya ke sana malah nggak balik-balik ya? Iya sih. Tapi kalau lagi apa tuh namanya, kalau mau apa tuh urlaub, liburan. Oke. Dulu sebelum ke Hamburg tinggal di mana, Kika? Di gereja di GKI Malaysia Bandung, tapi tinggalnya di Cimahi. Oh, memang udah terbiasa ya bolak-balik ya. Berarti lu emang lahir gede di Bandung ya? Atau enggak? Iya, doh. Iya maksudnya. Doh itu maksudnya iya. Ini kayaknya si Kika udah lebih fasih bahasa Jerman ya daripada bahasa Sunda, udah lupa kayaknya. Sunda lupa, bahasa Indonesia masih lah kayak gitu. Oh, siap. Lupa. Lupa. Kika berarti di Hamburg otomatis pasti lanjutin sekolah di SMA kan ya? Habis itu lanjut kuliah juga atau langsung kerja? Jadi di sini tuh ada sistem setelah kelas 10, kalau dia udah ujian nasional namanya Realschulabschluss namanya. Itu dia bisa kayak sistem pendidikan ngelanjutin yang khusus gitu loh. Jadi Ausbildung namanya. Jadi aku juga gitu, SMA dulu, udah gitu selesai baru yang sistem Ausbildung ini gitu. Oh gitu. Nah, gue sempat baca profil lu nih. Lu lanjutnya ke ini ya, ke apa namanya, kuliah audio engineering, bener ya? Iya, benar. Itu 2013 apa? Terus sebelumnya musician apa? Di Deutsche Pop Academy namanya. Itu musik sih. Oh gitu. Lu emang udah dari kecil pengen musik atau setelah akhirnya di Jerman baru menekuni musik? Kalau musik sih udah dulu di kelas umur 10 tuh belajar gitar klasik gitu kan. Terus di gereja juga gitu-gitu, jadi udah sering sama musik gitu. Tapi di sini nggak kebayang kalau misalnya emang mau nerusin ke musik gitu loh. Tapi waktu itu keadaannya kayak, wah bagusnya di musik. Ya udahlah, musik aja cobain gitu. Akhirnya ya udah. Dulu sempat gitar klasik ya di Bandung. Berapa lama tuh? Ya 5 tahun itu, dari kelas umur 10 tahun sampai 15 baru ke Jerman gitu. Oh, lama juga gitar klasik ya. Waktu itu kenapa lu pilih gitar klasik? Biasanya kan ya yang les gitar klasik tuh biasanya ya. Itu cowok biasanya. Murid gitar klasik gue dulu rata-rata cowok lah, 90%. Cewek itu dikit. Itu lu kenapa jadi milih gitar klasik? Kenapa nggak piano gitu? Dulu di sama papa ditanya mau drum apa, enggak, bukan gitu. Mau ditanya mau belajar apa gitu. Terus aku bilang, ya udah drum sama gitar. Udah yang gampang aja, pilih salah satu. Ya udah gitar. Ya udah, tapi kalau gitar harus klasik gitu kata papa. Oh gitu. Jadi dari papa. Akhirnya mau nggak mau ngikutin lah ya.
Iya, iya. Eh, waktu gue penasaran, enjoy nggak waktu itu belajar gitar klasik? Gue kayaknya kalau Um, dulu ngelihat murid-murid Nggak gue tuh enjoy kayak banget tersiksa maksudnya. banget. Oh, abang juga ini ya, gitar, gitar Iya juga dulu, ya. dulu, dulu. Aku ya, kalau aku sih enjoy banget pas gimana ya, baca notnya tuh nggak enjoy, tapi tapi karena sekolahnya udah berat gitu kan, sekolahnya berat terus suka refreshing pakai gitar jadi kayak ya lumayan buat ngisi waktu gitu, jadi enak seneng Ah, aja gitu. oke. Bunyinya gitu kayak seneng, Akhirnya emang seneng sih gitar. waktu di Jerman, ketika lu akhirnya menekuni musik, yang waktu itu lu tekuni sebenarnya spesifik ke klasik lagi nggak sih, Kika? Atau ada yang lebih umum? Di Jerman ya, pas di Jerman bilang ke papa, papa aku nggak mau klasik lagi. Aku mau pokoknya yang aku suka gitu. Gitu. Ah, Terus ya kan sempat-sempat nulis-nulis lagu tuh. Terus ya udah ah. melamar ke ini sekolah musik itu. Terus akhirnya diterima. Ya udah di situ dulu. Oh, oh, lu udah sebelum kuliah musik berarti udah sempat nulis lagu ya? Udah berapa Iya, banyak? karena nulis lagu. Oh, kalau sekarang, hmm, Waktu berapa sebelum ya? enggak Nggak enggak, dihitung. Tapi jangan sekarang. Jadi sebelum lu kuliah musik lu udah nulis berapa banyak lagu tuh? oh itu masih berapa ya? Ada dua tiga gitu lah, empat lima lima lah lima Oh gitu. lima Lu waktu 2006 gitu awalnya. gue sebagai yang dulu hanya menekuni gitar klasik ya, yang biasanya kita mainin lagu-lagu orang kan, gue tuh masih penasaran deh sama Iya. orang-orang yang bisa bikin lagu tuh. Itu gimana sih lu bisa tiba-tiba kesambet apa gitu terus muncul nada lu tuliskan ya? Atau lu iseng aja gitu bersenandung bersenandung akhirnya lu tulis liriknya, tulis chordnya atau gimana sih? Sebenarnya prosesnya gimana sih? Penasaran banget gue serius. Gue nggak pernah bikin lagu soalnya. Gue cuma mainin lagu orang. Jadi ya, waktu pindah ke Jerman tuh dikasih lagu sama temen terus kayak wow gile apa dapat hadiah gitu kan, hadiahnya lagu terus udah gitu menyentuh banget gitu buat aku kayak Oh, oh, oke. oke. Terus akhirnya sejak saat itu jadi cobain lah nulis lagu gitu tentangnya temanya perpisahan persahabatan kayak gitu gitu, Hmm. yang kenapa teman-temannya itu di Indonesia ditinggalin gitu loh, temanya kayak gitu, Hmm. pertamanya nulis-nulis buat balikin hadiahnya gitu. Oh, ngebales Gimana? ya. Terus itu lo pas lagi ngebuatnya langsung bikin aja bisa gitu atau ada ini kayaknya nggak enak nih bagian sini dicoret terus atau sekali jadi langsung langsung selesai lagunya. Kalau aku biasanya uh, tipe aku bikin lagu tuh kayak dapat ide mau bikin Mhm. apa, Mhm. misalnya temanya persahabatan, oh settingnya di airport, yaudah langsung ngambil gitar, Mhm. genjreng-genjreng akord, tiba-tiba Mhm. ada melodinya pengen ngomong apa gitu, jadi langsung biasanya itu 3 menitan udah selesai. Tapi Oh, kalau nggak ada inspirasi nggak akan ada apa-apa. oh, jadi kalau udah ada inspirasi 3 menit selesai ya? Iya iya iya, itu cepet sih, 3 5 menit lah gitu. Oh, nah kalau misalnya lu udah lagi ada inspirasi nih, tapi lu nggak ada gitar, terus gimana? Hmm. Dinyanyiin dulu, jadi teksnya tulis dulu di HP, Heeh. teksnya tulis dulu, terus sambil dinyanyiin, baru, pokoknya kalau nggak pakai gitar lebih lama sih prosesnya. Oh, Tapi oke. udah ada kayak ide lagu, ide soundnya kayak gimana. Oke. Oh, oh, jadi gitu prosesnya ya. Jadi ada inspirasi. Itu pernah nggak sih lu Kalau aku gitu, beberapa beberapa minggu atau beberapa bulan tuh nggak ada inspirasi? Itu pernah nggak sih? Atau selalu ada tiap hari? pernah, tapi itu kaitannya beda lagi sih. Itu lagi nggak apa ya nggak pede. Pernah sempet ada fase di mana nggak pede terus kayak udahlah nggak bisa apa-apa kayak gitu, jadi ya udah nggak nyentuh gitar kayak gitu itu pernah sih. Lama Oh itu. pernah ya. Jadi lu meskipun udah kuliah musik, udah bikin lagu, ada tuh momen-momen ketika lu eh,
nggak nggak mau nyentuh musik sama sekali tuh. Bentar-bentar, kayaknya ada recording. Apa sih nge-hang bentar? Oke, oke, siap. Aku nggak kedengeran apa-apa. Gimana tadi? Pas yang Eh nggak ada waktu. itu lu memang berarti sempat ada momen-momen ketika lu sebenarnya udah kuliah musik, udah punya beberapa lagu itu malah sama sekali nggak mau nyentuh ke musik ya? Ada saatnya kayak ya terus mau gimana kehidupan kedepannya, terus kayak ya ngapain, kenapa waktu itu milih musik, ya kenapa ya, mikir-mikir lagi kayak bener nggak ya bisa bisa finansialnya bisa sendiri, buat aku sendiri, cari kerja sendiri kayak gitu-gitu, Hmm, jadi hmm. bingung gitu. Berarti sebenarnya lu di Jerman ya sebagai musisi dengan tantangan musisi di Indonesia sebenarnya sama ya, bahwa ketidaktenangan lu menjadi musisi gitu secara finansial sulit di awal-awal karir itu terjadi juga di sana ya. Banget, tapi ada perbedaannya yang jelas banget. Apa Gimana tuh? ya, kalau dulu di Indonesia, kalau sekarang aku nggak tahu ya kalau perkembangannya di Indonesia udah kayak gimana, tapi yang dulu itu kalau aku rasain gitu, kayak kalau misalkan lagunya cuman simple akord kayak gitu tuh, orang kayak apaan sih nih, kayak lagunya cuman simple banget atau gimana kayak gitu, tapi Hmm. di Indonesia. Tapi kalau di Jerman gitu kayak bikin lagu sendiri, terus di present present apa dimainin ke mereka gitu, mereka tuh langsung oh gitu, kayak gila nih orang sini nyambutnya lagu sendiri tuh mantep lah pokoknya. Jadi mereka menghargai sangat gitu loh, sangat menghargai karya-karya yang kita bikin sendiri, walaupun simple akord apa apa, tapi mereka suka, seneng banget gitu. Sampai aku juga Hmm. kalau di apa namanya diundang sama temen ke meritnya mereka gitu, suka disuruh Hmm. suruh lagu aku sendiri gitu. Maksudnya Oh, sampai oke. segitunya gitu orang Oke. kayaknya gitu. Oh, jadi memang kalau di sana yang istilahnya bukan orang yang benar-benar pencinta musik banget pun apresiasinya cukup tinggi ya. Ya, Eh, nah itu apresiasi yang tinggi benar. oke. Nah, lu sekarang berarti dari musik udah bisa hidup nih ceritanya nih. uh, Gimana ya bilangnya, belum sih, belum. Belum ya? Tapi itu justru makanya perjalananku gitu, nggak nggak ngira emang mau musik gitu kan, Oke. pertama ke Ah, Jerman, tapi ya. di jalanin ternyata musik lagi gitu kan. Nah sekarang lagi mengusahakan bahwa setengah part time hidup aku di musik, part Mhm. time-nya lagi aku benar-benar mau cari kerja yang continuous, yang supaya aku dapat pendapatan buat equipment. Oh, ya, ya, ya. Ini khas khas ini seniman sekali ya. Jadi nyari pekerjaan yang penting bisa ada duit tapi pokoknya bisa mendukung cita-cita sebagai seniman dan musisi ya. Oh iya, ya itu masih masih lanjut dan masih punya mimpi nanti kapan-kapan punya studio musik lah, apalah, supaya Oh. ada gregetnya, supaya bisa Loh. terus Oh, mau maju gitu loh. Soalnya kalau enggak pusing. jadi selama ini lu di Jerman itu rekaman ataupun bikin kan beberapa video udah ada ya. Itu ataupun rekaman audionya itu lu bikin di mana akhirnya? Atau di peralatan rumah sendiri seadanya gitu? Atau lu harus ke studio dan bayar? Hmm, Kalau biasanya biasanya bikin sendiri di rumahku sih. Jadi alat-alatnya Oke. yang sederhana-sederhana udah ada gitu. Sebelum aku kuliah audio engineering juga udah mulai, sebenarnya nggak ngerti, nggak tahu bakal kuliah audio engineering, tapi dulu dari 2011 udah ngumpulin equipment, emang senang aja gitu. Terus kuliah di situ jadi tahu lagi, oh harus speaker yang mana, apa yang mana, jadi bisa Mhm. home recording sendiri. Nah Oh, itu yang oke. Oh, pertama, jadi tapi sebenarnya meskipun belum lebih punya sekarang dikit. studio lengkap yang ada power mixernya, yang ada
soundproofingnya, tapi lu sudah punya equipment untuk ngerekam kalau di rumah ya? Ada Oke, interface, ada ada interface. Oke. interface, mikrofon gitu. Lu akhirnya udah berapa lama sih bermusik mau mencoba seriusnya? Sorry, memutuskan untuk gua bakal serius di musik tuh udah berapa tahun sih? 2011, dari 2011 yang Ausbildung musik itu yang sistemnya di sini namanya Ausbildung, bukan Mhm. kuliah yang secara gitulah ya. Terus 2011 pengen serius gitu, terus kata dosennya bilang, nih sertifikatnya udah ada, nilainya Hmm. udah bagus, Hmm. tapi kalau kulkas kamu nggak ada makanannya, mending cari yang lain. Oke. Eh, setelah itu Gitu tuh ya, tapi setelah momen itu, berapa tahun lah jedanya lu dapet kesempatan manggung dibayar pertama kali? Atau sebelumnya udah pernah? kalau dibayar mah ya dikit-dikit lah gitu kan. Oh, Kalau di misalkan dikit-dikit lah ada lah, tapi yang benernya waktu itu dapat kesempatan ada satu bazar Indonesia gitu kan, yang Mhm. gede gitu, terus Mhm. itu baru disuruh bikin CD, ya udah sekalian promo CD-nya sekalian panggung gitu kan. Wah, Oh, kesempatan besar, tapi itu baru 2018 kemarin. Tapi berarti acara itu udah oh, dari 2013 sih. berarti lu dari memutuskan untuk serius bermusik 2011, breaknya di 2018, 7 tahun ya? Iya, tapi 2013, 2014, 2017 sekitar itunya tuh masih ada manggung-manggung gitu loh yang buat acara Indonesia yang gede-gede gitu. Ah, tapi akhirnya ada produknya dari lu dalam bentuk CD itu 2018 ya? Iya, ya finally gitu. Oh iya, itu lu Iya. uh, produce sendiri, semuanya sendiri itu? Enggak, ada dibantuin sama produser atau audio engineer dan juga singer singer dari Kiel, produser Kiel. Ah, Di apa oke. di Jerman namanya Kiel. Iya. Uh, Eh pertanya- studionya ada juga. Pertanyaan gue, banyak yang beli nggak CD-nya? Pas di waktu itu nge-price berapa ya? 50 ke 100 ya, lupa. Pokoknya 2 kali nge-price udah habis sih. Wih, luar biasa, sold Banyak yang out ya. dibelinya waktu di acara, tapi kan teman-teman sama yang lain. Ya, tapi ada yang beli berarti kan ya. Udah lumayan lah itu ya. Sebagai Oh, apa, ada. aspiring musician itu udah luar biasa itu sebenarnya. Itu proses lu pembuatan CD Senang yang banget. isinya berapa lagu tuh, Kik? EP, demo mini CD gitu. Jadi 5 EP lagu. EP 6 5 Uh, 6 lagu EP ya. ya, genau, Hmm. benar. Hmm. 5 Eh, lagu. Berapa Terus lama tuh lu ya proses kumpulan pembuatannya? yang, ya kalau pembuatan sebenarnya kan lagunya juga udah ada dikumpulin dari 2006 itu kan, yang aku Hmm. suka semua gitu, yang mana gitu kan. Oh, ya 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 ya. Jadi yang aku pilih dari beberapa lagu aku, yang itu aku ada bahasa Indonesia, Inggris sama Jerman gitu. Hmm. Biar Oke. belum tahu pasarnya yang mana, jadi mau cobain aja dulu, ada Indonesia, Inggris sama Jerman lagunya gitu. Oh, waktu itu modalnya yang gede nggak, Ki? Untuk bikin EP itu, untuk 100 keping. eh, iya sih, soalnya kan di studio beneran, maksudnya Oh, oh, oke. maksudnya aduh, ya bener itu, boleh, maksudnya enaknya boleh dicicil gitu sama dianya, dia orang Indonesia juga Oh, gitu. produsernya. Oke. Kenapa sampai laki Oke. namanya. Jadi modal cukup gede lah itu ceritanya ya. Proses pembuatannya, gue yakin juga itu Iya, sebenarnya nggak mudah lah. Katakanlah berapa, 6 lagu, satu lagunya lu berapa shift tuh? 2 shift, 3 shift, satu shift cukup. karena lagunya udah aku kenal dan
udah sering dimainin juga. Jadi 2 lagu pakai band, 3 lagu akustik. Itu kita ke Kiel 3 hari. Wah, semuanya di dalam 3 hari itu cepet banget dibikin, direkam, gitarnya, bassnya, drumnya, semuanya dalam 3 hari sih waktu itu. Itu 3 hari termasuk mixing dan mastering di 3 hari itu ya? Enggak. Mix masteringnya nanti lagi gitu. Tapi Oh, oke, oke. Kan mix mastering bukan aku lagi yang mixing. Ah, oke. Udah akhirnya bikin CD itu EP lah ya sebutnya EP. Dari situ lu langsung bikin video klip atau enggak? Iya, langsung sih. Langsung videonya dijembret. Eh, video klipnya berapa banyak sih yang punya lu, Kik? Ada sekitar berapa tuh ya? Kalau yang kan berbeda levelnya, kayak kalau ngerekam sendiri apa gitu kan ya ya udah gitu ngerekam sendiri aja. Tapi kalau yang sama yang profesional video klip gitu-gitunya tuh aku baru satu yang single aku itu, yang menurut aku emang berkualitas gitu loh videonya. Yang bukan rasa ya itu ya, yang bikinnya serius ya. Ya, Oke. Yang ya, lainnya yang lainnya tuh iya, lu kayaknya studio lagi take di rumah gitu ya, terus lu rekam gitu ya. ya betul, betul, betul. Ada Oke. satu lagi yang coba sama teman juga yang warga Jerman, tidak main Ah, kualitas. Tapi lu mhm. ya Lu punya 3 lagu, lu punya beberapa lagu yang dibuat dalam 3 bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman. Sebenarnya lu paling nyaman nyanyi bahasa apa sih, Kik? hmm, apa tuh? Lu paling nyaman nyanyi bahasa apa? Nyanyi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Jerman? Yang paling nyaman lu nyanyikan? Indonesia. Itu tetap Indonesia ya? Indonesia atau Jerman atau Inggris. Iya, Oh, Jerman loh waktu recordingnya. Aduh, kenapa? walaupun udah bisa gitu kan sehari-hari Hah? bahasa Jerman, tapi kalau aduh, gimana? Apa tuh namanya tuh kalau bahasa aduh susah aku lupa bahasa Indonesianya. Uh, Pronounce bahasa Inggrisnya, pronounce-nya tuh aduh ribet banget dah. Oh, ya, 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 ya. Emang emang kalau lagi recording yang lagu bahasa Jerman, harus pronouncingnya itu pengucapannya tuh harus pas banget ya? Atau nggak bisa agak selebor-selebor dikit, nggak bisa ya? Atau gimana tuh? Kayak kata produsen supaya maksudnya kalau salah ngomong kan maksudnya jadi akunya beda gitu. Jadi mending yang benar gitu. Oke. Terus nah, kalau gitu, lu kan pasti juga sempat main di beberapa tempat yang penontonnya orang Jerman ya. Mereka kalau untuk yang lagu Oh, selain bahasa Jerman, itu apresiasinya cukup bagus juga nggak sih? Atau mereka agak nggak ngerti gitu? Kalau Inggris sih mungkin gua paham, mungkin sebagian ngerti ya. Tapi begitu kalau lu nyanyiin bahasa Indonesia, mereka gimana tuh responnya? kalau katanya kadang-kadang positif gitu, kadang-kadang 50-50 lah. Kalau soalnya kan mereka nggak tahu artinya kan. Kalau Hmm, nyebar bahasa Jerman, orang Jerman gitu kan. Jadi betul. ya jadi makanya itu aku dari sini mikir, oh yaudah pengen produksinya Jerman lagi gitu, bahasa Jerman supaya di bar-bar gitu atau di mana kafe-kafe gitu orang pada ngerti gitu. Makanya kan belum tahu nih pasarnya mau gimana gitu kan, mau Oke. kemana. Ya, yang pasti kalau lu coba bahasa Indonesia, pasar di Jerman kecil lah ya. Atau cukup Nah besar iya, juga. tapi kan suka kadang-kadang gimana ya, uh, orang Indonesia kan suka ini apa sih, ngadain acara-acara yang ngundang siapa dari Indonesia gitu loh, kayak Oke. acara PPI-nya gitu. Nah di Mm-mm. situ biasanya harus lagu sendiri dan bahasa Indonesia ya bisa dinikmati gitu.
Kayak lagi mikir-mikir gimana yang mendingan ke depannya gitu. Kayak Inggris aja lihat tuh gimana. Sekarang lu berarti ada rutin nggak manggung di kafe mana atau di bar mana ya lu jadi performance regulernya mereka? Belum reguler sih. Oh belum ya? Belum sih, maksudnya lagi mau starten apa sih, lagi mau start gitu kan, abis bikin CD segala macam. 1 tahun ya juga apa sih kayak banyak mencoba untuk lebih sering gig kayak gitu. Terus pas 2020 awal itu ya udah lagi mau bener-bener ya gitu kan, tapi ya gitu. Oke. Bentar Kika. Sar. Ya, kenapa Yok? Enggak, gue ngetes internet gue yang jelek atau gimana nih. Suara si Kika kadang putus-putus soalnya. Iya, tadi juga putus. Tadi ada yang sebelumnya juga putus. Tapi mungkin kita ngobrolnya harus agak pelan sedikit, agak lambat dikit Oh gitu ya. gini aja deh, gini aja deh. Kita matiin video aja ya. Nanti videonya gimana dong? Soalnya ini kayaknya putus-putus banget nih gara-gara video nih. Kik, Iya, coba betul. matiin videonya deh, Kik. Oke, cobain ya. Oke. Kita coba dulu ya ngobrol nggak pakai video ya. Oke. Oke. Lu berarti sekarang udah sempat punya CD, lagi mulai nyicil untuk beli equipment. Udah berapa berarti sekarang? 9 tahun dari memutuskan serius di musik. Sekarang lagi coba nyari nih kan nih, marketnya mau bahasa Inggris kah, mau bahasa Jerman kah, atau bahasa Indonesia. Tapi lu sudah memutuskan atau belum, lu akan melanjutkan karir musik lu di Jerman, atau bakal balik ke Indonesia? Kayaknya jujur aja sih, kayak kalau di Indonesia kayaknya lebih susah gitu, karena aku lihat apresiasi orang di Jerman tuh kayak gimana ya, udah banyak yang bilang bagus ada bisa nih gitu, kayak orang dosennya siapanya gitu. Oke. Jadi aku makin ya udah pasti aku tuh di Jerman gitu. Jadi kayak kalau Oke. di Indonesia berarti beda lagi mungkin ya Iya. kayak gitu. Dan bisa jadi lu dari nol lagi ya, ngebangun fanbase lagi, ngebangun ngebangun Bener. presence lagi dan lain sebagainya. Oh, tapi pertanyaan gue, lu masih WNI atau udah warga negara Jerman? Gimana ya, kalau misalkan ditanya kayak gitu tuh kadang-kadang suka takut gitu. Oke. Ya? Lu ya gini ya, paspor iya, lu masih paspor Indonesia nggak? Udah enggak? Udah enggak. Oke, sip. Nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Karena kalau lu paspor Indonesia, sebenarnya gue pengen tanya, kalau lu masih warga negara Indonesia, di sana lu coba jadi artis itu susah atau enggak sih? Maksudnya kan karena status lu berarti kan lu cari kerja ya, cari kerja, cari duit. Ya berarti kalau lu udah paspor Jerman harusnya lebih gampang lah ya. Untuk urusan administrasi lain-lain itu udah gampang ya kan? Benar. Enggak, soalnya gini, ada banyak banget apa namanya, respon gitu loh. Kalau misalkan udah jadi orang Jerman gini-gini, lupa negaranya, gini-gini. Padahal gimana ya, orang juga mau hidup, Betul. mau apa namanya, mau moving on gitu loh. Terus kayak pengen berkembang. Itu kalau pengen berkembang di Jerman dan udah bikinnya di Jerman, terus susah banget gitu mau ke Indonesia lagi gitu. Dan padahal sayang mah sama aja, sayang sama Indonesia gitu. Iyalah, nggak kan repot juga ya, daripada lu nanti nggak bisa berkarya kan ya dengan paspor Indonesia. Selama ini ketika lu udah di Jerman mencoba untuk di dunia musik, ada nggak sih orang Indonesia yang kayak lu juga di sana, Kika, yang coba peruntungannya di musik di pasarnya Jerman? Ada nggak selain lu? Ya banyak, bukan banyak sih, ada beberapa yang aku kenal beberapa. Tapi ya ada musisi Indonesia yang lagi berusaha di sini. Ini ada Ellen Z tuh, siapa lagi ya?
Aduh, sekarang lagi nggak Itu kepikiran. Ada. mereka yang cuman sekedar sampingan karena kebetulan kuliah di Jerman gitu ya? Atau mereka memang kayak lu yang niat jadi musisi di Jerman? Kalau temanku yang Ellen ini juga kayaknya dia mau serius di musik sih. Dia orang Lombok itu dulunya di situ, terus musiknya Hmm. juga, terus pindah ke Jerman, married sama orang sini, terus Oh, ya coba untuk menjadi musician di sini gitu. oke. Sebenarnya kalau lu jadi musisi di Jerman ya, Kik, itu hmm, gimana ya gue nanyanya? Jerman itu kan lebih terkenalnya sebagai negara yang apa ya? Teknologi canggih, segala-segalanya tuh serba terhitung dan terukur gitu ya. Ini cuman masalah stereotip. Tapi apakah kemudian artis-artisnya juga banyak yang oke nggak gitu ya? Atau musik tuh sebenarnya nggak terlalu dianggap juga di Jerman. Misalnya nih ya, gue dengar musik metal yang gue tahu dari Jerman yang cuma satu, Rammstein. Udah itu doang. Gue nggak tahu selain Rammstein. Itu yang terkenal ya, benar-benar. Iya, iya. Dan rata-rata um, orang pun sama Rammstein cuma tahu satu, Du Hast. Udah itu doang. ya itu yang di Indonesia mungkin. Kalau di sini kan juga ada festival-festivalnya gitu kan yang gede-gede gitu, Oh iya, yang iya, banyak betul betul, betul. musisi datang kayak gitu. Heeh. Itu sangat-sangat digemari gitu di sini, kayak gitu. Oke. Oh, Maksudnya mereka bagus, mereka sangat menghargai, menghargai banget, 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 banget. Oke, berarti kayak kayak Wacken gitu ya. Ya gue tuh tahu salah satu festival metal di Jerman yang paling gede tuh Wacken. Wacken itu berarti memang nggak hanya sekedar dia karena metal ya, tapi memang berarti di Jerman pun untuk musiknya pun sangat 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 besar ya. Oh iya kan, Hmm. macam-macam orang kan terserah gue mau ngapain gitu. Yang gue suka aja gitu kan, kayak Oke. macam-macam kan ada festivalnya juga, bahkan yang buat yang kayak ini gitu. Terus kalau dive brand yang kayak ini, yang rock am ring yang kayak ini, jadi festival juga banyak-banyak yang ada yang gotik juga apa gitu. Jadi kayak ada sih semuanya. Oke. Oke, oke. Soalnya kan kalau kayak di Indonesia tuh kita festival hampir bisa dibilang sedikit ya. Tapi herannya entah kenapa artis-artis musisi itu bisa hidup aja gitu. Makanya gue tuh penasaran banget sama di Jerman ketika eh gini, ketika mereka artis Jermannya sendiri tuh banyak nggak sih yang akhirnya keluar dari Jerman dan mencoba eh, main di pasar lain atau memang terbatas hanya di marketnya Jerman aja? Wah itu nggak tahu, tapi nggak tahu banget itu mah. Tapi kalau misalkan mereka juga yang berbahasa Jerman itu, orang Jermannya sendiri ya ada juga Deutsche Pop namanya, kayak Ah. popnya Jerman gitu. Mereka ada sendiri kayak Jadi pop fansanya gitu, Jerman untuk pun punya digemari popnya juga. sendiri. Jadi Jerman pun punya popnya sendiri Oh, ya, Deutsche Pop ya. dan yes. Terus ada juga namanya Slager, itu beda lagi. Itu beda Ah, lagi. oke. Dan lu di kategori lu sekarang nih dari beberapa yang udah gua dengar, lu masuk Deutsche Pop nggak atau enggak? Atau lu beda sendiri lagi nih alirannya? Deutsche Popnya ada Deutsche Pop. Lagunya Deutsche Pop, ada pokoknya digabungin singer songwriter, kan bebas mau apa aja. Tapi dikategorikan singer songwriter akustik pop. Ah, gitu. Oke. Oh, singer songwriter akustik pop ya. Eh, gue penasaran deh yang setelah gua tonton video klip lu yang apa namanya? Yang bukan rasa itu ya. Itu buatnya berapa Iya. hari tuh, Kik? Buatnya berapa hari dan di mana aja itu? Sekitar rumah. Karena gue lihat ada di dalam kereta ya. Atau di dalam bus itu. Ya, settingnya Hamburg sih, Oh, itu. kotaku. Itu Oke. ya pengen sengaja sengaja pengen di Hamburg karena ceritanya memang di Hamburg. Terus pengen aja gitu punya, soalnya kayak udah rumah kedua gitu, jadi seneng buat apa-apa di sini gitu, kayak lebih seneng aja pokoknya, pengen di Hamburg. Udah gitu berapa lama, uh, syutingnya sih 1 hari doang, terus di editnya berapa minggu gitu, terus udah jadi. Oke. Waktu itu lu bikin bukan rasa itu inspirasinya waktu itu apa, Kik?
lagi kenapa dan lagi pengen mengutarakan apa tuh? Lagunya atau video klipnya ya sama aja sih, Lagunya filosofinya dulu, juga baru tentang nanti itu. mungkin gue tanya video klipnya. Oke, sama aja sebenarnya. Lagunya itu waktu 2006, ditulisnya 2006. Uh, um, Gimana ya? Jadi ada teenager gitu, cewek yang lagi patah hati gitu loh. Terus simple as that. Oke. Terus kayak nanya ya gitu. Oke, oke. Tapi lu Iya, memutuskan itu jadi itu yang dibikin video klip, kenapa? Karena lu merasa lagu itu yang menurut lu paling paling apa ya? Paling paling keren kah? Paling cocok dengan inspirasi lu atau gimana tuh, Ki? enggak, itu bukan karena yang paling gimana, tapi itu yang gimana ya ngomongnya. Kalau setiap musisi atau yang suka bikin lagu pasti punya lagu favorit gitu loh. Hmm. Dan kenapa favoritnya cuma itu karena lewat lagu ini nih udah ada versinya, versi 2008 sama band apa, versi 2009, versi 2010, versi 2012, itu kayak ngikutin hidup aku gitu loh. Terus masuk ke Deutsche Pop Academy yang Ausbildung Musik itu juga karena lagu ini gitu. Jadi kayak sedangkan menjiwai lagu ini sendiri udah bisa ya, karena sebenarnya itu emang tentang aku sih, ya udahlah. Oh gitu. Entar. Tadi lu bilang gara-gara lagu ini jadi masuk ke yang akademi itu. Emang waktu itu ada audisinya ya? Ya jadi kayak tes masuknya gitu, terus suruh Ah, nyanyi lagu Big Big Girl gitu kan. Terus katanya oke. ya udah sih bagus sih, tapi kayak nggak kena gitu loh. Ya udah punya lagu sendiri nggak? Terus abis itu nyanyi ini, terus ya udah, that's why you, katanya, you got me katanya gitu. Ya udah, bagus kamu Oh, terima. jadi memang lagu ini tuh menentukan nasib dan arah lu dalam dunia musik banget ya? Iya, semuanya lumayan, apa ya namanya, kalau aku mainin lagu ini tuh biasanya emang mereka waduh gitu, nggak tahu kenapa tapi kayak positif aja gitu feedbacknya. Oke, oke. Meskipun lagu patah hati, tapi impact-nya positif ya? Iya, nah itu makanya karena orang udah tahu lah semuanya kayak gitu, kenapa patah hati kayak gimana, terus Oke, oh jadi bisa ada lagunya bikin bisa wiper, oke. bisa Eh, Kick, dulu zaman zamannya gue SMA, gue kan ngeband juga ya. Gue tuh dulu merasakan betapa oh sulitnya jadi anak band di Bandung. Mau itu soal equipment, mau itu soal mau ke rekaman gitu. Kalau menurut iya. lu sekarang kan lebih bagus ya, lebih menurut gue juga harganya lebih terjangkau malah untuk beli equipment, untuk bahkan Hmm, bisa rekaman sendiri di rumah. Eh, iya. tapi kalau menurut lu karya-karya yang sekarang itu ada peningkatan atau enggak? Pertama, lu masih merhatiin nggak musik-musik yang di Indonesia sekarang? Udah jarang sih, udah jarang Udah banget. jarang ya? Oke. Udah jarang, nggak tahu. Sedikit-dikit tahu tapi udah jarang tahu, udah Mhm. jarang dengar. Dan menurut lu harusnya kan dengan kemudahan sekarang orang berkarya jadi lebih mudah ya? Iya nggak sih? Atau menurut lu tetap bahwa proses berkarya itu akan tetap sulit meskipun equipmentnya jadi lebih mudah didapat? Yang bagus sih tetap mahal ya. Cuman maksud gue kayak sekarang kayaknya lebih gampang gitu nyarinya dibanding dulu. Ya, ya pastilah. Kalau misalkan dibilang lebih gampang buat berkarya, iya, relatif iya sih. Soalnya Hmm. dulu misalnya mau ke recording gitu kan, terus Hmm. orang udah harus prepare banget dan sekali take itu harus bisa gitu kan. Kalau sekarang Ya, take-nya salah tinggal di delete lagi betul, gitu loh. betul, Itu betul, juga betul. beda, beda juga. Iya, iya, iya. Tapi lu sempat Jadi merasakan yang zaman-zaman sulit itu nggak sih? Ketika ngetik masih iya susah. kan, kayak itu ngeband juga, jadi suka cari-cari studio gitu-gitu juga. Itu Studio. nasib anak band banget ya. Dari studio, nyewa Iya, latihan, rekaman, bayar jam-jaman, terus pagi-pagi ya kan. terus terus Iya, diketok iya, iya. terus diketok sama operatornya, Mas Mas satu lagu lagi. Udah, iya Ya, ya. benar benar benar. Ya itu gue alami zaman itulah yang kenapa membuat gue memutuskan untuk pensiun dari dunia musik tuh itu Ki. Karena gue merasa saat itu ya itu eh
alatnya mahal dan kalau lu mau ngapa-ngapain tuh butuh modal gede menurut gue waktu itu. Makanya ya udahlah benar-benar. musik gue tinggalkan akhirnya udah mencoba realistis aja lah untuk coba nyari duit dari jalur lain. Ya, Tapi ya. kenapa akhirnya lu serius gitu di musik? Gue masih penasaran nih sama orang-orang yang memutuskan serius di musik dan dia mengambil langkah ke sana padahal dia tahu nih kayak lu aja misalnya udah beberapa tahun dan lu akui sendiri dari segi finansial itu Hmm, eh bisa lu bahkan sampai harus nyari kerjaan lain gitu untuk tetap bisa mendukung karir musik lu. Yang membuat lu pede apa sih, Kik? iya. Kenapa? Pertama, gue nggak mau giving up so easily gitu loh, kayak ya udahlah sekarang, soalnya udah dicobain juga, maksudnya Hmm, hmm. cara cara kerja yang lain apa segala macam, tapi nggak tahu kenapa Tuhan bukainnya selalu ke situ lagi gitu loh. Karena udah mikir ya udah kerja yang lain, udah nih mikir banting setir, udah, tapi balik lagi ngeband lagi, balik lagi musik lagi. Gimana Oke. ya, emang emang ada passionnya di situ, dan aku ada faith-nya juga, yakin kalau emang ditaruh di hati gitu kayak gitu ya dijalanin aja terus. Sempat Eh, juga kerja-kerja nah samping itu gitu. yang mau gue tanya, itu lu kerja apa tuh waktu itu banting setir banget dari musik itu? Lu sempat kerja apa kantoran biasa gitu atau gimana? Enggak. Nah ini rame nih. Ini kayak di gastronomi, McD, Burger King, restoran Oh, China, oke. kawan-kawan. Oke. Oh iya iya Kan iya bayar iya. juga kan. Engineering nggak gratis. Di sini private lagi. Harus kerja sambilan sampai jam 4 pagi. Ah iya iya itu Weekend. itu struggle yang lu coba jalani kan dan akhirnya yang Iya. ngebuat yang lu bilang tadi Tuhan nunjukin jalan nunjukinnya tuh lewat apa sih yang akhirnya membuat ah, ini kayak udah deh ini aja deh udah gitu apa yang ditunjukin Ya, jalan. mungkin wah banyak ya. Tapi salah satunya kayak misalnya eh, raport nih, dulu ada masalah kan di sekolah kayak gitu, terus yang nilainya bagus tuh musik, ya udah deh musik aja cobain gitu, tapi lama-lama Hmm? eh, oh ada kesempatan ini, oh kayaknya ini nih saatnya gitu, kayak terus dibukain lagi yang ini, dibukain yang ini. Waktu mau daftar Ausbildung musik juga itu tuh udah telat daftarnya sebenarnya, tapi kata mama enggak, mama kayaknya punya iman nih, kayak pasti bisa lah ini. Kita tuh kayak udah mentok-mentok gitu loh, jadi kayak yang Hmm. mana lagi ya jalan yang bisa dijalanin, yang mana lagi ya gitu, kayak ya udah bisanya di situ, oh ada lagi yang mau, ada yang ada acara Indonesia gini-gini, oh boleh, aku disuruh uh, manggung lagi, oh disuruh manggung lagi, lama-lama ya jadi banyak. Oh, Dan jadi begitu ya memang udah, si ininya ya apa namanya jalan yang ditunjukinnya kayak begitu ya. iya step by stepnya kayak gitu, jadi mau bilang enggak juga gimana ya, maksudnya ini pun yang CD ini pun kayaknya nggak mungkin gitu kalau sekali langsung bayar gitu, kayak tapi ya bisa Hmm. dicicil terus sampai bisa bisa kerja sambilan yang lain, kerja di festival, kerja ngulung kabel segala macam. Oh, lu sempet juga tuh kerja di festival jadi kru ngegulung kabel backstage gitu pernah ya? Pernah, oh wah pernah banget. Aduh, oke oke. Gila struggle lu bener bener-bener lu jalanin apa aja yang penting bisa bayar biaya untuk rekaman lu itu ya. Ya, dan kayaknya mimpinya tuh tetap masih ada di dalam diriku gitu. Sampai kapanpun nggak tahu ya sampai kapan. So far sih sampai sekarang pengen bikin studio musik udah selesai gitu. Tapi ya di Jerman kan harus ada macam-macam, nggak bisa kayak di Indonesia bisnis apa buka Instagram gitu, nggak boleh, harus ada izinnya, harus ada macam-macam lah, Oke. macam-macam gitu. Sebenarnya ya ketika lu akhirnya memutuskan di dunia musik, Kik, uh, lu ada target atau enggak, Kik? Maksudnya gua harus jadi artis yang begini gitu, yang penjualan albumnya sekian atau sekian download di Spotify atau sekian listens atau gua harus punya 10 album atau lu mau jalanin aja gimana angin membawa gitu, gimana Tuhan membawa. Gini, soalnya kalau mau ditanyain ke depannya 5 tahun ke depan pengen jadi apa gitu, nggak muluk-muluk gitu loh. Jadi kayak sekarang kayak gimana, step step apa yang mau diambil, berdoa sama Tuhan.
dikasih dibuka yang ini, step lagi berdoa dibuka yang ini. Jadi kayak step by step Tuhan juga nggak, tapi macam-macam lah itu, kayak ada beberapa fase mikir udahlah gitu, giving up aja, tapi selalu nggak tahu kenapa sama Tuhan tuh dibikin ini jalannya ke sini, jadi kayak disenterinnya nggak sampai di jalan yang mana, tapi step apa gitu yang bakal dijalani sekarang, tapi sampai sekarang jalan-jalan aja gitu, kayak berarti ya Tuhan selalu ada gitu. Dan aku mikirnya kayak aku bener-bener nggak tahu ada target atau apa, aku nggak mau sampai kayak gitu, tapi aku punya mimpi yang aku jalanin gitu. Oke. Tapi lu sempat nggak sih merasa ketika lu memutuskan bermusik di Jerman, lu akan dianggap dianggap orang asing yang ini istilahnya penikmat musik Jerman gitu, ini ngapain sih ini anak gitu, sok-sokan di sini gitu. Pernah nggak sih lu dalam diri merasa kayak gitu atau? Orang Jermannya malah menghargai kebanyakan. Oke. Ya, jadi gimana ya? Mereka tuh paling menghargai kalau orang yang gak give up dan gak males. Mereka bisa dibilang apa aja, tapi kalau mereka dibilang males tuh mereka kayak marah gitu, kayak enggak, gue bisa kok gitu. Oke. Oh gitu ya mereka ya, karakter orang-orangnya ya. Iya. Oke. Tapi ada juga yang ya gitulah, nggak semua, tapi kata-katanya yang aku temuin kayak gitu. Oke. Nah, kalau di Jerman sendiri, Kik, itu sebenarnya gudangnya musisi itu di kota apa sih? Atau ada nggak sih kota tertentu yang memang kalau lu mau jadi musisi lu harus ke sana? Kalau kayak di Indonesia kan biasanya barometernya itu kalau nggak Jakarta, Bandung gitu ya. Paling mentok-mentok Surabaya gitu kan. Di Jerman di mana tuh? Yang aku tahu ya, yang aku tahu kayaknya di Berlin sih kayaknya. Berlin ya? Soalnya udah banyak orang gitu kayaknya. Iya, kayak Berlin kayaknya. Nah, kenapa lu nggak ke Berlin? Iya deh, Berlin. Kenapa lu nggak ke Berlin? Kenapa tetap stay di Hamburg? Banyak Hamburg juga gede juga kan, kota dua. Kenapa tadi? Sorry kepotong. Kenapa nggak pindah ke Berlin? Kenapa stay di Hamburg? Enggak, Hamburg juga termasuk sih kota besar, jadi kota gede. Kan terbesar kedua gitu. Terus di Hamburg juga udah multikulti, jadi kayak nggak banyak yang rasis kayak gitu. Aku udah seneng banget di Hamburg. Jadi udah mencoba di Hamburg aja. Oke, tapi memang kalau di Hamburg secara industri musik dia cukup hidup juga ya? Cukup lah, dia cukup. Banyak kayak yang apa tuh, yang tempat-tempatnya bisa dijadiin bisa kita perform di situ gitu. Oke. Sebenarnya kalau kayak marketnya sama nggak sih kayak di Indonesia ataupun di Jerman ya, Kik? Ketika lo mau jadi musisi, misalnya di Indonesia, sekarang tuh kecenderungannya adalah ya lo bikin lagu, upload di YouTube, lo coba main reguler supaya ada fanbase, habis itu upload YouTube, upload Spotify. Di Jerman kayak begitu juga nggak? Atau ada cara lain yang berbeda dengan di Jerman? Kalau di Indonesia kan kayak ada ringtone gitu ya. Kalau di sini emang ya itu sempat heboh tuh ringback tone dulu, zaman dulu banget. Nada sambung pribadi. Sekarang udah enggak. Iya, di Jerman. Di Jerman gimana ya? Orang Jerman vinyl kali ya, piringan hitam kali ya. Nggak tahu juga sih. Kayak kalau di sini orang sebenarnya bikin CD juga mikir-mikir lagi ada nggak ya masih dengerin CD gitu. Soalnya kayak sekarang udah online semua kan, kayak Spotify apa gitu kan. Tapi emang mimpinya waktu itu bikin satu album CD satu aja buat di dalam hidup lo, satu aja gitu. Terus udah taunya bikin lagi. Oh, jadinya udah ada 2 ya? Enggak, baru satu. Lu ada rencana bikin lagi nggak? Belum berani bilang iya kalau lagunya belum ada. Loh, bukannya stok lagu lu udah banyak, Kik? Enggak mau yang dulu lah, mau beda lagi. Kenapa? Yang dulu kenapa, Kik? Menurut lu jelek atau bahkan nggak bisa diaransemen ulang gitu? Bisa, tapi itu
gini lah, buka kartu ya. Kalau setiap lagu yang aku tulis tuh ya emang kisah nyata gitu, dan itu yang aku rasain. Kalau aku susah kalau bikin lagu buat orang lain kayak gitu loh. Tapi bisa Oke. dicoba. Tapi Hmm. berdasarkan yang beneran yang aku rasain, langsung aja aku bikin gitu. Kayak gitu. Hmm. Jadi kayak yang dulu-dulu gitu kan, ya pengennya yang baru aja. Oke, jadi lagu-lagu yang lama yang udah sempat lu buat itu udah nggak akan lu rilis lagi, baik itu di fisik maupun digital ya? Kalau ada yang lagi pas boleh sih, tergantung sih. Kalau yang udah terlalu lama nggak pengen dibikin apa-apa lagi, kayak udah tutup close Oke, case oke, gitu. oke, oke, oke. Lu kalau sekarang gini, lu masih ada coba cari kerjaan lain untuk bisa nge-support musik lu? Ada nggak sih hari-hari tertentu yang lu alokasikan untuk lu fokus aja gitu, nyari inspirasi kah? Atau misalnya coba nulis lirik kah? Atau coba nulis lagu? Atau itu berjalan dengan Biasanya sendirinya kalau aja gitu? ya itu kayak nggak bisa dipaksain sih. Kalau duduk pengen bikin lagu nggak bisa. Tapi kalau lagi jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam, ada inspirasi, ya udah sampai jam 2 gitu. Oh, gitu ya. Kalau nggak ada inspirasi nggak bisa, Yang nggak orang tahu. yang kadang yang orang bilang kalau seniman itu hidupnya agak-agak nggak teratur tuh bener ya. Oh iya, soalnya inspirasi datangnya kayak kapan aja terus pengen langsung bikin gitu. Ya gitu. Oke, oke, oke. Jadi memang lu nggak akan mungkin bisa lu alokasikan, udah deh gue kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu weekend itu gue baru fokus nulis lagu, tuh nggak bisa sama sekali ya. Nulis Pernah lagu, lu coba nggak tapi? nulis lagu beda banget, tapi kalau bermusik itu bisa digituin, kayak mau collab sama yang lain kayak gitu ya, itu harus Hmm, ada hmm, plannya. Tapi kalau bikin musiknya sendiri, yang aku bisa, kalau yang lain kan caranya beda-beda ya, ada yang hmm. megang gitar terus jadi lagu. Ya, Kalau aku sih kayak inspirasinya dulu megang gitar baru bisa jalan gitu. Tapi itu cepet banget, ininya, waktunya, range waktunya itu cepet banget. Kalau udah ada inspirasinya cepet aja gitu. oke. Eh, Gitu. Anggaplah lagu-lagu yang pernah lu bikin dulu udah nggak lu anggap lah ya, udah tutup buku. Nah sekarang kira-kira lagu-lagu yang ada di stok lu ada berapa banyak, Kik? Ada 10 lebih. Enggak, 10 enggak. Kalau yang baru-baru yang lagi pengen dibikin Hmm? udah ada gitu, tinggal didudukin lagi. Kita duduk lagi terus brainstorming apa gitulah sendiri gitu. Itu Hmm? ada 5 6 ada lah yang baru-baru. Oke, oke, oke. eh Berarti Belum 5 selesai. 6 harusnya bisa cukup untuk EP baru, cukup ya sebenarnya. Cuman eh lu memutuskan Oke. lu memutuskan untuk mana yang dimasukin EP, mana yang di-download, itu lu bener-bener berdasarkan feeling lu sendiri terhadap lagu tersebut, atau lu ada ngelihat marketnya nggak sih? Ini kayaknya lagu bakal banyak yang suka nih, atau ini lagu kayaknya enggak deh nih. Kayaknya untuk next EP harus ngedengerin pasar deh. Kalau yang dulu sih kayak yang penting gue seneng gitu, kayak ini karyanya gitu, yang mau suka ya udah, mau nggak suka ya udah, mau suka yes gitu kayak. Tapi Heeh. kayaknya untuk kedepannya kalau misalkan, tapi enggak sih. Aku tetap masih mau, ya ini yang aku kayak gini gitu. Oke. Terima atau enggak, tapi ya gitu lah. Lu mencari titik keseimbangannya tuh ya antara apa yang lu inginkan, yang menurut lu enak bawainnya, sama yang disukain pasar tuh gimana sih? Itu kan kadang jadi Wow. problem banyak musisi termasuk di Indonesia ya. Masalah idealismenya dia sendiri dengan tuntutan pasar, atau di Indonesia mungkin dengan tuntutan produser loh. Yang penting boleh-boleh aja selama passionnya nggak hilang gitu loh. Kalau misalkan passion hilang ya udah deh, sayang banget. Maksudnya emang harus realistis kan. Kalau misalkan mau bikin musik ya harus realistis, tapi jangan sampai funnya kita tuh jadi hilang gitu gara-gara semua harus ngikutin pasar 100% kayak gitu, nggak mau juga. Nggak akan Hmm. mau. Ya. Tapi juga Lu, nggak mau terlalu idealis yang pokoknya kayak gini, nggak mau dirubah-rubah apa gimana, ya harus open hmm. juga kan. Iya, ya, betul, betul. Kalau nggak ada duitnya kan? Ya justru itu. Kan katanya mau bikin lagu buat, maksudnya mau bisa finance sendirian buat Betul, betul apa sih banget. namanya itu, ha. Eh, Sar, Iya. Sar,
Woi, lu kasih di mute, Sar. Oh Nah, iya, kenapa? ada yang mau tanya nggak ke si Kika? Gue sih belum ada yang gue tanya, cuman gue jadi apa ya? Jadi kayak ngelihat bahwa kok beda banget ya, mesti gue apresiasi orang terhadap musisi di Indonesia dan juga di Jerman. Nah, yang kedua ngelihatnya ada banyak hal yang harus dicapai orang di Jerman untuk mendapatkan sesuatu gitu loh. Jadi ada step-stepnya yang mungkin seperti Kika bilang itu rumit, tapi dijalanin dengan apa? Dengan ikhlas dan enjoy, semuanya bisa fun gitu kan. Nah kalau di Indonesia kan misalnya orang mau jadi musisi kayaknya bukan gampang sih, tapi kayaknya lebih mudah gitu ya. Nah jadi ya apa ya? Ya itu bikin jadi sadar bahwa oh ya, kita perlu banyak mengapresiasi orang dan apa ya? Seperti Kika bilang tadi, kan kalau di Jerman tuh orang paling males kalau dibilang pemalas ya. Betul, Nah, betul. Ya, ya kan? Kalau di Indonesia kan orang mau dibilang apa juga bodo amat lah kan gitu kira-kira. Nah, jadi kita harus belajar dari attitude seperti itu gitu. Jadi thank you deh udah apa ngasih tahu bahwa kehidupan di Jerman tuh seperti itu. Makanya teman-teman di sana tuh pada nggak mau pulang mungkin gara-gara itu kali ya. ya, ya. Ya. Banyak faktor sih kayaknya. Bahkan sampai Kika ganti paspor, coy. Oh. Tapi itu apa lagu-lagunya tuh kemarin kan apa si albumnya tuh udah ini kan deh meskipun cuman hanya berapa keping gitu ya. 200 apa 100 gitu. Tapi itu habis semua kan berarti pada enjoy nih dengerin ininya lagu-lagu kamu gitu. Dan nggak gampang kan orang untuk Mudah-mudahan. bikin lagu, ya kan? Gitu. Nggak gampang Iya, bikin tapi lagu, men. mereka pada Nggak gampang. Seperti kayak si Bang iya. Pirhot ini kan dia guru gitar tuh. Dia dulu aku sering kalau Oh, sering nyamperin dia gitu loh. Studionya di itu loh, Dek, di Jalan Progo. Jalan Progo itu apa sih namanya? Yok? oh, Indra musik, Indra musik. Indra Musik. Dia sering di situ dulu gitu. wow. Nggak, itu masa lalu yang sudah gue lupakan itu. Sama kayak lagu-lagu lo yang lama, Kik. Udah lu lupakan. Jadi kok kalian jadi musisi itu suka melupakan. Harus itu, kadang Nah, harus. move on. Oh, Move on, move on, move on, move on. Kalau Kika tetap serius di musik, gue ya udahlah hobi-hobi aja, udah petak-petik aja Jadi sendiri di kamar. kalau pertanyaanku sih sebenarnya gini. Jadi deh ke depan tuh rencananya apa nih fokus di musiknya mau ngapain dan apa yang mau dicapai nanti di depan sana? sekarang lagi mau ini baru lagi sih kayak prepare buat yang tadi kan pengennya part time di musik, part time lagi di yang bisa continue gitu dapat pendapatannya kan. Nah ini di Jerman nggak memandang umur, masih bisa sekolah lagi dan aku lagi prepare buat itu jadi biar bisa dapat duit juga, musiknya jalan juga, cobain terus pokoknya nggak give up di situ. uh, Step by step aku percaya Tuhan bisa bukain kalau emang pada akhirnya Tuhan bilang ya udah nggak usah di musik lagi dan pindah ke sini apa gimana ya siap juga gitu, tapi Mau so sekolah apa, far Kik? masih pengen. Nah itu lagi dilihat lagi kayak dianalisa lagi kuatnya di mana, uh, kayak gitu gitu biar Ausbildungnya jangan yang bayar tapi yang dibayar gitu, ada kan sekolahnya gitu maksudnya gitu, jadi terus aja belajar selama hidup. Tapi ada bosennya nggak sih? Pasti ada bosennya lah ya. Selalu ada Ada bosennya, ya kan pasti kan. Karena rasanya mungkin semua orang begitu kali ya. Pasti ada rasa bosennya, pas ada apalagi Ya itu ya kan ada semangatnya juga gitu ya. Ya mudah-mudahan ke depan itu tercapai ya Dek. Kita dukung dalam apa? Sebagai teman kita harus saling mendukung kan. ya studio Gitu. musiknya mudah-mudahan jalan Studio dan ada musiknya kalau nggak kamu udah punya studio musik sendiri? enggak belum, maksudnya kan Belum kalau ya? studio musik harus ada studionya dan equipmentnya itu belum ada kan, Belum maksudnya ada ya? makanya kita sekolah lagi mau Mm-mm. nabung lagi tapi part time di musik gitu gitu lah. Nah ini juga aku pribadi sih jadi belajar dari Kika nih bahwa segala sesuatu tuh kalau bisa kita usahakan sendiri gitu ya. Jadi tidak tergantung
tidak tergantung dengan katakanlah dengan orang tua atau dengan teman. Kalau bisa kita usahakan sendiri itu jauh lebih bagus gitu ya kira-kira gitu ya. Ya kalau dan sendiri tuh jadi bisa menghargai uangnya sendiri, jadi nggak banyak dibuat yang lain yang nggak penting gitu. Kalau misalkan cari sendiri uangnya kayak gitu kan jadi lebih gimana ya? Lebih Lebih menghargai lah berwarna. ya, pokoknya lebih kayak lebih dapet gitu ya. Iya, iya. Nah sekarang tuh Dek, kegiatannya apa lagi selain itu? Maksudnya di luar musik apa nih? Yang memang beda banget, nggak ada hubungannya dengan musik. Nggak musik ya. Apa ya? Um, Kan dulu Mungkin suka main musik. kan dulu suka main Oh, basket. kayak itu mah. Hmm. Ya, main basket, main basket. Dulu kan suka main basket ya. Dulu main basket ya, seneng banget sih main basket itu. Pokoknya buat basket sama musik lah, itu bikin Dua-dua, enak. yang dua itu ya. Pokoknya itulah. Itu Final aja, bener. itu aja sih paling aku nanyanya cuman yuk. Oke, siap. Kika, ada lagu yang mau dimainin nggak? Ya, ada. Oke, silahkan. Oke, ntar ambil gitarnya dulu. Ini anaknya sebenarnya videonya dinyalain, cuman gue yakin kalau video dinyalain koneksinya langsung jelek nih. Iya, beda banget Tapi sama yang tadi kan. Iya, langsung beda kan? jadi Heeh. Nggak apa-apa, cuman kameranya matiin aja, Kik. Nggak apa-apa. mati. Oke. Ya. Ini lagu single aku yang ada di CD juga. Yang tadi itu yang dibilangin yang bukan rasa itu. Yang Oke, Oh, namanya oh, asik asik, sip nyanyi ya. Oke. bukan rasa. Waktu tak kuasa menghilangkan pedihmu, menyesal pun tiada guna. Walaupun keinginan hati ini masih kian mencari arah yang pasti. Apakah itu dia, bukan dia lakunya, bukan perasaan kita, bukan itu, bukan itu lakunya, bukan, tapi ku hanya tak bisa melawan keinginanku sendiri. Tapi ku hanya tak bisa melawan keinginanku sendiri. Mungkin cinta. Dah. Oke. Udah nih ya, Siap. asik. Ini dia live nih, dia nyanyi sendiri nih. Sayang videonya nggak Oke. bisa kita iniin ya. Kik, gue penasaran deh. Dari les-les musik yang dulu lu pernah jalanin, sekolah musik, itu sebenarnya ngebantu nggak sih ketika lu dalam ngebuat musik ataupun ngebuat Iya, lagu? iya. Ngebantu ya? Petikan, fingering, gitu-gitu. Oke. Karena kan konon kabarnya nih masih ada stigma bahwa kalau lu mau ngeband ya lu nggak usah sebenarnya ngambil sekolah musik gitu ya, lu belajar sendiri aja. Itu bener nggak kalau menurut lu? Atau memang sebenarnya harus ada pendidikan formal nih kalau untuk di musik? Nggak usah. Bisa. Bisa kalau Bisa ya? otodidak sih bisa kalau sekarang YouTube ada gitu. Tapi Hmm. ya yang paling ngebantu juga. Tapi itu sebagai bantuan dan maksudnya tambah jadi bisa gimana ya? Aduh, susah banget sih bahasa Indonesia. Pokoknya bisa lebih didukung gitu loh dari musik Oke. sekolah musik yang dulu gitu.
Oke, siap. Oke, Kika, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di pagi-pagi di Jerman. Selama sejam ini untuk ngobrol dengan kita. Maaf mengganggu waktu bangun paginya. Semoga nggak harus kerja dan nggak kemana-mana ya. Sekarang di Jerman jam berapa? Jam 11 ya? Jam 10. Oh, jam 10 kan. Tadinya kan kita mau jam 8 ya. Gak tega juga lah karena tidurnya pasti kurang gitu. Sip. Terima kasih Kika. Semoga cita-citanya untuk di dunia musik lancar terus dan nantinya akan semakin menemukan apa yang diinginkan selama ini dari dunia musik. Lancar-lancar juga semua apa yang dilakukan di Jerman untuk mendukung karya-karya musiknya. Buat teman-teman vokal, pantangin terus Vokal Channel dan kita nanti minggu-minggu selanjutnya akan hadir dengan tamu-tamu menarik lainnya. Terima kasih teman-teman.